Kembali lagi sobat pencinta kebenaran, kali ini kita akan bahas fakta Alkitab tentang Rasul Andreas. Ia adalah Rasul Yesus yang selalu bersama dengan Yesus dalam pelayanannya. Andreas merupakan saudara kandung Simon Petrus. Ia dan Petrus menjadi seorang penjala ikan. Dalam Injil Yohanes, Andreas tercatat sebagai murid dari Yohanes Pembaptis yang juga mengajak masyarakat untuk bertobat serta dibaptis di Sungai Yordan. Pada hari setelah Yohanes Pembaptis melihat Roh Kudus turun ke atas Yesus, ia memperkenalkan Yesus kepada dua orang muridnya dan berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Yohanes 1 ayat 36. Tertarik dengan pemberitahuan tersebut, Andreas dan temannya meninggalkan Yohanes dan mulai mengikuti Yesus. Yesus memperhatikan mereka dan menanyakan apa yang mereka cari. Yohanes 1 ayat 35-42. Dengan segera mereka menjawab, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus mengajak mereka ke tempat di mana ia tinggal dan mereka tinggal di sana dengan dia. Seorang dari mereka bernama Andreas, saudara Simon Petrus, memutuskan untuk mengikut Yesus. Setelah mendengar kesaksian Yohanes tentang Anak Domba Allah dan berjumpa dengan Yesus, Andreas bertobat dan memutuskan untuk mengikut Yesus. Andreas segera menemui saudaranya, Simon Petrus. Ia berkata kepada Petrus, "Kami telah menemukan Mesias." Yohanes 1 ayat 41. Melalui kesaksian ini, ia memenangkan Petrus bagi Tuhan. Andreas dan Petrus tinggal bersama. Markus 1 ayat 29. Mereka adalah anak dari orang yang bernama Yunus atau Yohanes, seorang nelayan kaya. Kedua orang muda itu telah bergabung dengan ayah mereka sebagai nelayan. Andreas lahir di Betsaida, di tepi utara Danau Galilea. Meskipun Injil Yohanes menggambarkan pertemuan pertama Andreas dengan Yesus, Injil Yohanes tidak menyebutkan Andreas sebagai murid sampai beberapa lama kemudian, Yohanes 6 ayat 8. Namun Injil Matius memberitahu bahwa ketika Yesus sedang berjalan menyusur pantai Danau Galilea, ia memanggil Andreas dan Petrus dan mengajak mereka untuk menjadi muridnya. Matius 4 ayat 18-19. Andreas dan seorang murid lain yang bernama Filipus memperkenalkan kelompok orang Yunani kepada Yesus. Yohanes 12 ayat 20-22. Karena alasan ini, kita dapat mengatakan bahwa Andreas dan Filipus adalah misionaris pertama yang memberitakan Injil. Tidak banyak catatan Alkitab tentang Andreas mengenai pelayanannya bersama dengan Yesus. Namun jelas bahwa ia adalah seorang murid yang setia melayani. Kemana Yesus pergi, ia akan bersama-sama dengannya. Berdasarkan catatan sejarah, mengatakan bahwa Andreas menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di Skitia, di sebelah utara Laut Hitam. Ia melayani di sana sampai akhir hidupnya. Tetapi sebuah buku kecil berjudul Acts of Andrew, kemungkinan ditulis sekitar tahun 260, bercerita bahwa Andreas memberitakan Injil terutama di daerah Makedonia dan meninggal sebagai seorang martir di Patras. Sekalipun belum jelas di mana tempat kematian Andreas,
Jelas ia mati sebagai seorang martir yang memuliakan Tuhan. Ia telah menunaikan panggilannya sampai tuntas. Tradisi Katolik Roma menceritakan bahwa Andreas disalibkan pada kayu salib yang berbentuk X, sebuah simbol religius yang sekarang dikenal sebagai salib Santo Andreas. Andreas mati sebagai seorang martir yang memuliakan Tuhan. Ia telah menunaikan panggilannya sampai tuntas. Sekarang adalah tugas kita untuk mengemban amanat agung sebagai tanggung jawab kita orang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.